Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat pencinta Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini saya akan kembali menjelaskan atau melanjutkan tahsin surat Al-Baqarah ayat pertama, karena kemarin suratul Fatihah sudah saya jelaskan. Ini kita mulai dengan tahsin suratul Al-Baqarah ayat yang pertama dan seterusnya. Silahkan disimak sampai habis biar tidak gagal faham. Terkhusus untuk santri-santri Nur Iman agar untuk dipelajari, karena ini penting banget agar supaya kita mengaji dengan baik dan benar. Kita mulai dari ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Sekarang akan saya jelaskan hukum-hukum bacaannya. Monggo disimak agar supaya tidak gagal faham. Ini langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ngajinya memakai nawam nahawan. Jadi panjenengan boleh memakai nagom apapun yang jenengan sukai, yang terpenting adalah bacaannya, makhrajul hurufnya tidak salah. Bismillah, bis. Jadi karena ini ada sin disukun, kita membacanya dengan jelas karena huruf sin ini harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tidak boleh bismillah, jadi harus jelas bismillah. Ini lafzul jalalah dibaca 2 harokat. Bismillahirrahman. Ini hirrahmanirrahim. Karena ini berharokat kasrah, jadi roknya agak tipis. Hirrahmanirrahim. Ini mad tabi'i yang ditulis seperti ini berarti panjangnya 2
panjangnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ra-nya yang ditasjid ini itu syamsiyah, ini dimasukkan ke ra. Irrahmanirrahim. Ini dibaca him, ini dibaca boleh 2 harokat, 4 sampai 6 harokat karena ini terletak di akhir ayat, dinamakan mad aridil lisukun. Jadi ini boleh 2, 4 atau 6 harokat. Ayat yang selanjutnya Alif Lam Mim. Ini dibaca 6 harokat karena di awal-awal huruf ini dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi ini harus dibaca 6 harokat. Tadi agak kurang jelas. Ini dibaca 6 harokat, tidak boleh dibaca alama, tapi ini dibaca alif lam mim, dibaca 6 harokat, namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Terus yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini karena ditulis seperti ini namanya maktobi, dibaca 2 harokat. Jadi agak diayun biar kita mudah membaca maktobi. Dzalikal kitabu, ini karena ini ada alif lam, ada lam ta'rif di sini, ini dibaca langsung dzalikal. Jadi fokusnya ke lam. Dzalikal kitabu. Ini mad tabi'i sama kayak ini. Cara membacanya agak diayun sedikit biar semua fokus ke 2 harokat. Dzalikal kitabu la raiba fi. La di sini dibaca 2 harokat karena ini lam alif. La ini sama mad tabi'i. La raiba fi. Ini ada titik 3 ini namanya waqaf muraqabah atau mu'anaqah. Kalau ada titik 2 seperti ini berarti kita harus berhenti di salah satu. La raiba fi. Di sini kita terus berarti di sini harus berhenti. Kalau di sini kita berhenti berarti di sini harus terus. Jadi kita ambil berhenti yang ini. La raiba fi. Ini dibaca 2 harokat, enggak boleh la raiba fi atau la raiba fi, enggak boleh, ini cuma 2 harokat saja. Hudan lil muttaqin. Ini ada hudan. Sebenarnya hudan lil muttaqin karena di sini ada lam, ini untuk mempermudah dikasih tasdid, namanya idgham bila gunnah, jadi dimasukkan, dileburkan huruf lam. Hudan lil muttaqin. Gak boleh hudan lil muttaqin. Jadi hudan lil muttaqin. Ini karena taknya ada tasdidnya. Hudan lil muttaqin. Ini qaf agak di dalam tenggorokan, qin, gak boleh hudan lil muttaqin, tapi muttaqin. Untuk ya dan nun ini karena ini terjadi tanda wakaf, namanya seperti tadi, seperti ini mad aridil lisukun, jadi boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Ayat selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, ini lamnya ada tasjid berarti double, enggak boleh alladzina tapi alladzina. Ini ada ya disukun, ini berarti mad tabi'i baca 2 harokat. Alladzina yu'minuna. Nah, ini yu'minuna
Ini ada tanda wawu tapi di atasnya ada hamzah yang disukun. Gak boleh yuminuna tapi yuminuna. Ini juga harus hati-hati karena ini adalah huruf hamzah. Kebanyakan orang membaca yu'minuna. Kalau dibaca yu' berarti ini harus ain. Karena ini hamzah dibaca agak tebal sedikit. Yu'minuna. Ini ada nun, wawu disukun berarti ini mad tabi'i panjang 2 harokat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini ada ba, ada alif. Karena di sini lamnya disukun berarti fokus kepada huruf lam yang disukun. Membacanya harus jelas, enggak oleh bil ghaibi. Nah, ini kebanyakan orang membaca lam ini memantul, enggak boleh. Bil ghaibi harusnya seperti itu. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqi, ini banyak pendek. Yuqi ini dibaca 2 harokat karena ada ya disukun. Setelah kasroh ada ya, ini berarti mad tabi'i. Yuqimu, ini mu juga mad tabi'i karena setelah dhamma ada wawu sukun. Yuqimunas shalah, enggak boleh yuqimunas shalah. Nah, ini ada alif lam shad idgham syamsiyah, dilebur ke sini, fokusnya ke shad. Yuqimunas sholata wa mimma, ini sholata ini 2 harokat. Ini untuk wawu ini tidak ada harokatnya, tidak boleh sholawata tapi wa yuqimunas sholata wa mimma. Ini mem bertemu mem, ini memnya ada tanda tasdid berarti namanya gunna musyaddah. Tadi ada tanda sadda, dibaca berdengung 2 ketukan atau boleh sama kayak panjangnya mad tabi'i. Wa mimma, jadi seperti itu, dengung dan panjangnya sama, hampir sama. Enggak boleh wa mimma rozak, enggak boleh, tapi wa mimma rozaqnahum. Ini roknya karena ini adalah rok berharokat fathah, berarti roknya adalah mufakhom atau rok tebal, enggak boleh dibaca tipis. Rozaqnahum, nah ini rozaq. Kenapa di sini dibaca rozaq, ada qa? Rozaqnahum, ini karena qaf adalah huruf qalqalah. Kalau dibaca wa mimma rozaqnahum itu salah karena ini qalqalah harus dibaca memantul. Tapi ini namanya qalqalah sugro karena terjadi di tengah ayat. Memantulnya lebih tipis atau lebih sedikit. Wa mimma razaqnahum, ini huruf na, non ini dibaca 2 harokat, ini mad tabi'i, sama kayak yang di atas ini tadi. Tulisannya dikasih tanda panjang 2 harokat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gak boleh yunfikun. Jadi ini ada nun sukun bertemu fa, ini namanya ikhfa hakiki, dibaca samar, ada samarnya, ada idghamnya agak jam. Yunfiqun, ini fa hakiki, kemudian pakai huruf qaf, gak boleh yunfikun tapi yunfiqun, qaf. Jadi kita harus makhrajul hurufnya ini memakai huruf qaf, yunfiqun. Ini ada wawu disukun, berarti ini di akhir ayat. Setiap yang di akhir ayat berhenti seperti ini dinamakan mad aridil sukun atau mad tanda panjang pengganti sukun. Kalau tidak dinamakan mad aridil sukun, ini dibaca yunfiquna karena ini ada pengganti sukunnya namanya mad aridil sukun, tadi dibaca yunfiqun. Lanjut ayat selanjutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila. Walladzina,
Ini walaupun ada tanda alif, ini dibaca pendek karena lamnya di sini adalah ditasjid. Tadi nggak boleh waladina, tapi waladzina. Di sini zalnya ada titiknya, nggak boleh dibaca waladina, tapi lidahnya agak ditekuk, istilah orang Jawa ditekuk. Waladzina ke gigi seri. Waladzina, ini ya disukun seperti tadi. Kalau setelah kasroh ada ya disukun berarti mad tabi'i panjang 2 harokat. Walladzina yu'minuna, ini ada wawu tapi atasnya ada hamzah, berarti ini wawunya dibuang menjadi fokusnya ke hamzah menjadi yu'minuna. Enggak boleh yu'minuna atau yuminuna. Tadi yang benar adalah yu'minuna. Yu'minuna bima unzila. Ini bima, ini dibaca panjang 4-5 harokat karena setelah huruf mat ini ada huruf alif yang berharokat. Ini dinamakan mad jaiz munfasil, dipanjang baca panjang 4-5 harokat. Bima unzila, ini unzila, ini dibaca samar karena ini namanya ikhfa hakiki. Unzila ada nun sukun bertemu dengan za, dibaca bima unzila ilaika wa ma ilaika, dibaca pendek wa ma unzila min qablik. Wa ma-nya ini dibaca sama seperti ini, dibaca 4-5 harokat, sama namanya mad jaiz munfasil karena bertemu di lain perkataan. Wa ma unzila min qablik, ini gak boleh dibaca min qablik, jadi bacanya min qablik karena setelah nun sukun ada huruf qaf. Jadi ini bacaan ikhfa hakiki dalam tingkatan adna, jadi ikhfa yang paling rendah. Min qablik berbunyi engnya, min qablik. Ini ada tanda wakaf jaiz, lebih utama berhenti min qablik, jadi huruf kaf berhentinya. Lanjut, wabil akhirati hum yuqinun. Wabil a, ini kembali ke huruf lam, fokus, jangan sampai membacanya wabil a, tapi harus jelas wabil akhirati hum yuqinun. Wabil a, ini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Khirati hum, kha lafadznya gak boleh wabil ahirati atau wabil ahirati, ini makhrajnya harus istilah orang Jawa kayak orang tidur yang ngorok. Wabil akhi, jadi di khi di sini wabil akhirati hum yuqinun. Lanjut ke huruf hum, karena di sini ada mim sukun bertemu dengan ya, berarti mim sukun bertemu dengan ya, ini tidak boleh dibaca dengung, namanya idhar syafawi. Idhar syafawi ada 26 huruf ini, jadi harus dibaca jelas. Wabil akhirati hum yuqinun, gak boleh hum yuqinun, ini tidak boleh didengungkan karena ini adalah mim sukun bertemu ya, adalah idhar syafawi. Wabil akhirati hum yuqinun, yu dibaca 2 harokat karena ini mad tabi'i. Qinun, ini sama setiap yang di akhir ayat adalah mad aridil sukun, boleh dibaca 2, boleh dibaca 2, 4-6 harokat. Lanjut ke ayat selanjutnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika, ini dibaca panjang 4-5 harokat karena di sini setelah mad tabi'i ada
hamzah. Ini dalam satu kata berarti namanya mad wajib muttasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ala dibaca 2 harokat, ada tanda seperti ini, ini mad tabi'i. Hudam mir rabbihim, nah ini tidak boleh dibaca hudan mir rabbihim karena ini di sini setelah fathatain ada huruf mim, ini ada dikasih tasdid biar lebih mudah. Ini idgham biwunna, hudam mir rabbihim, ini tidak boleh min rabbihim tapi hudam, dengung di huruf mim ini hampir 2 harokat, sama kayak panjang mad tabi'i biar bacaannya lebih mudah. Hudam mir rabbihim, enggak boleh hudan min rabbihim, enggak boleh. Ini kenapa kok dibaca mir rabbihim bukan min rabbihim? Karena setelah nun sukun ini ada huruf ra yang namanya idgham bila gunnah, jadi harus dibaca dilebur ke huruf yang bertasdid. Mir rabbihim, di sini tidak boleh berhenti walaupun ada tanda waqaf karena ini tanda seperti lam alif, ini tanda dilarang berhenti. Ya, jadi harus diperhatikan. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini karena kita terus mir rabbihim wa ula, ingat di sini setiap ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba harus dibaca jelas, namanya idgham syafawi. Mir rabbihim wa ula, enggak boleh mir rabbihim wa ula, jadi ini tidak boleh berdengung. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ula, jadi sama kayak ini tadi, wa ula mad wajib muttasil panjang 4 sampai 5 harokat. Wa ulaika humul muflihun, humul muflihun. Untuk menghindari lam ini mantul, atau kebanyakan orang yang baru belajar membaca Al-Quran ini humul muflihun, ini harus seperti membaca idhar. Jadi kita baca ini idhar qamariyah, humul muflihun. Jadi untuk menghasilkan bacaan huruf lam agar tidak memantul dibaca idhar atau cepat biar humul muflihun. Ini kayak yang tadi terjadi di akhir ayat dinamakan mad aridil sukun, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Lanjut ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru sawaun. Innal, karena ini nunnya ditasdid berarti gunna musyaddah, dibaca enggak boleh innal ladzi tapi innal ladzina, langsung tasdid ini, enggak boleh inna alladzina tapi innal ladzina karena ini lamnya ditasdid. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, kafaru mad tabi'i dibaca 2 harokat. Sawaun ini dibaca 4 sampai 5 harokat. Sawaun ini mad wajib muttasil 4 sampai 5 harokat. Alaihim, gak boleh alaihim karena ini adalah huruf ain, jadi agak di dalam pembacanya. Alaihim a'anzartahum, alaihim a'anzartahum. Di sini alaihim harus jelas karena ini mim sukun bertemu dengan hamzah. Enggak boleh alaihim, enggak boleh. Alaihim a'anzar, ini berdengung karena nun sukun bertemu zal adalah ifa hakiki. Zartahum, ini roknya tebal karena sebelumnya berharokat fathah, jadi ini roknya mufakhom agak tebal. A'anzartahum, tahum ini juga jelas karena ini adalah idhar syafawi, mim sukun bertemu alif
am lam tunzirhum. Nah ini am jelas, lam jelas, ini baru disamarkan. Am lam tunzirhum. Am ini idhar syafawi, lam juga idhar syafawi. Tunzirhum ini bacaan tun adalah ifa hakiki, jadi dibaca samar. Am lam tunzirhum, roknya berharokat murakkab atau tipis atau tarkib, karena di sini sebelum rok disukun ini adalah berharokat kasroh, jadi membacanya tipis. Am lam tunzirhum la yu'minun. Hum dibaca jelas karena idhar syafawi, la dibaca dua harokat karena mad tabi'i. Yu'minun, ini yu'minun seperti biasa di akhir ayat boleh dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Ayat yang terakhir, khatamallahu ala qulubihim. Kha gak boleh khatamallah atau qatamallah, jadi makhrajnya kha. Kembali untuk memudahkan seperti orang tidur yang ngorok ya. Khatamallahu, bacaan khatamallahu ini lafzul jalalah semua dibaca dua harokat, nggak boleh lebih. Ala dibaca dua harokat karena mad tabi'i. Qulubihim, qulu dibaca dua harokat, lu ini karena mad tabi'i. Qulubihim wa ala, ada mim sukun, ingat jika mim sukun bertemu selain mim dan ba dibaca jelas karena idhar syafawi. Qulubihim wa ala dua harokat karena mad tabi'i. Sam'ihim, sam'ihim mim sukun dibaca jelas karena bertemu ain idhar syafawi. Sam'ihim ini berhenti karena tanda-tanda waqaf. Ini ada tanda waqaf, ini kecil sekali. Ini dianjurkan untuk berhenti. Wa ala sam'ihim, ini al-waqfu aula, tandanya qaf lam ya, harus berhenti, lebih utama berhenti. Wa ala absarihim, ini wa ala ini dibaca 4 sampai 5 harokat karena setelah mad tabi'i ini bertemu dengan huruf alif dalam dua perkataan dinamakan mad jaiz munfasil bacaannya. Tadi wa ala absarihim, jadi ini dibaca dibaca 4 sampai 5 harokat. Absarihim, so dibaca 2 harokat karena ada alifnya, berarti ini mad tabi'i. Absarihim ini jelas lagi karena di sini ada lagi sya, ada huruf ghain, berarti ini dibaca idhar syafawi. Absarihim ghishawatu, ghisha ini shinnya dibaca sya, baca tebal karena ini shin, nggak boleh gisawatu atau kisawatu, nggak boleh. Gisawatu wanahum, watun wanahum ini dibaca gisawatu wanahum. Setelah dhamma tanwin ada huruf wawu di tasjid, namanya idgham bi gunnah, dimasukkan dengan dengung di huruf wawu. Gisawatu walahum azabun azim. Isyawatu walahum azabun azim. Jadi idgham bi gunnah, walahum idhar syafawi. Azza 2 harokat, nggak boleh ada tapi azza, ain dan zal. Azza ada alif berarti mad tabi'i. Azabun azim, berarti ini dhamma tanwinnya nggak boleh ditasdidkan, nggak boleh diidghamkan karena ini huruf ain, berarti dibaca idhar khalqi. Azabun azim.
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan adalah kesalahan saya pribadi. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.